Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama, yaitu bab fil hatti ala suwar wa ayat makhsusah. Bab dorongan atas surat-surat atau ayat-ayat khusus dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hafidha asra ayat min awail suratil kahfi, barang siapa yang hafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan terlindungi dari ad-dajjal. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, min akhiri suratil kahfi, pada riwayat yang lain disebutkan 10 ayat 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimah ta'ala, dzakara muallif rahimahullah ma yata'allaq bi suratil kahfi wa ma yata'allaq bi Fatihal Kitab wa akhir suratil Baqarah. Tapi di sini penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan apa yang terkait dengan surah Al-Kahfi, dan nanti pada hadis yang berikutnya terkait dengan surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah. Ammal awal, adapun yang pertama terkait dengan surah Al-Kahfi, fa inna nabiyya sallallahu akhbara annahu man hafidha asra ayat min awail suratil kahfi, min awali suratil kahfi au min akhiriha usima minad dajjal. Di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, An-Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah berita, khabar. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama, di antara konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah, di antara konsekuensi kita bersahadah, kita menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya beliau ada benar-benar utusan Allah, yaitu tasdiqu fima akhbar. Kita harus meyakini kebenaran dari seluruh apa yang beliau beritakan. Ini di antara konsekuensi
harus meyakini kebenaran dari seluruh apa yang beliau beritakan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan, man hafidha asra ayat min awwali suratil kahfi aw min akhiriha. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, bagian awalnya ataupun bagian akhirnya, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan terlindungi, dia akan terjaga dari dajjal. Wad dajjal rajulun kafir, dan dajjal ini seorang manusia laki-laki yang dia itu kafir. Dajjal ini dari kalangan manusia, bukan makhluk tersendiri. Dia dari kalangan manusia dan berjenis laki-laki. Dia seorang kafir. Yub'ats fi akhir zaman, yang dia ini akan dibangkitkan nanti di akhir zaman, muncul di akhir zaman. Yadda'i nubuwah awalan, pertama kali muncul Dajjal ini akan mengaku sebagai seorang nabi. Pertama kali muncul, Dajjal akan mengaku sebagai seorang nabi. Dan di sini seorang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang benar keimanannya, maka dia akan terselamatkan karena dia tahu dan dia yakin mengimani Rasulullah SAW ada nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Adapun mereka-mereka yang meragukan, yang masih juga terperdaya, bahkan dengan pendusta-pendusta sebelum munculnya Dajjal besar ini, seperti di zaman kita. Banyak orang mengaku nabi, dan ternyata banyak pengikutnya. Nas'alullah alafiyah salamah. Seorang mukmin yang benar keimanannya, dia akan mengimani Nabi alaihissalatu wassalam nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau. Siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka seorang yang beriman akan langsung bisa mengatakan ini seorang pendusta. Betapapun dia bisa menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa sekalipun, seorang mukmin akan mengatakan ini pendusta, tidak akan terperdaya. Dajjal pertama kali muncul, dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Thumma yaddai annahu ilah wal iyad billah. Kemudian yang berikutnya, dia akan mengaku dirinya itu sebagai ilah. Wa fitnatu a'zam fitnah takunu 'alal ard mundu khuliqa Adam ila qiyamis sa'ah. Dan fitnah Dajjal ini merupakan fitnah yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini. Sejak terciptanya Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Kama akhbara bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Waqal, di mana beliau mengatakan in kharaja wa ana fiikum fa anna hajaijuhu dunakum. Kalaupun Dajjal ini keluar dalam keadaan aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan menjadi antara dirimu dengan dia, yang akan apa? Menghalang-halangi dia untuk bisa memfitnah dirimu. Wa illa, adapun kalau tidak seperti itu, di mana Dajjal muncul setelah Nabi wafat, fallah khalifati ala kulli muslim.
maka Allah yang akan khalifati, di sini bahasanya Allah yang akan menjadi penggantiku untuk melindungi setiap muslim. Bukan kemudian kedudukan Allah ada di bawah Rasul, kedikatan pengganti, bukan demikian. Tapi dalam masalah ini apa? Seandainya Rasul itu masih ada, Rasul yang akan melindungi kaum muslimin dari fitnah Dajjal. Ketika Rasul tidak ada, urusan kembali kepada Allah. Allah yang akan memberikan perlindungan pada tiap-tiap muslim. Wa qad hadzara an-nabi sallallahu min fitnatihi. Dan Nabi SAW beliau telah memperingatkan, menyampaikan peringatan terkait dengan fitnah Dajjal ini. Wa ma min nabiyyin minal anbiya ila andara qaumahu hatta yasta'idda banu Adam li hadhil fitnah al-'azimah. Bahkan tidak hanya Nabi SAW, semua nabi memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal ini, agar manusia benar-benar mempersiapkan diri menghadapi fitnah yang demikian besar ini. Fitnah Dajjal. Fa in kana minal ma'lum, walaupun tentunya apa? Menjadi perkara yang sudah diketahui, annahu la ya'ti illa fi akhir zaman. Dajjal ini tidaklah muncul kecuali di akhir zaman. Tapi para nabi jauh-jauh hari mereka sudah memperingatkan tentang fitnah Dajjal. Tentang fitnah Dajjal ini. Lakin li ajri tanbih li 'azami fitnatihi wa anna kabira 'azimah. La yanju minha illa man anjahullah azza wa jalla. Akan tapi demikian para nabi menyampaikan peringatan terhadap umatnya karena demikian besar fitnahnya. Tidak ada seorang pun bisa selamat dari fitnah Dajjal kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kemudian kita bersandar pada apa yang ada pada diri kita, kemudian merasa aman. Jangankan fitnah Dajjal, fitnah yang jauh-jauh lebih kecil daripada itu pun seringkali kita tergelincir dan terpeleset. Baru fitnah syahwat pun kita banyak atau seringkali tergelincir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Banyak fitnah-fitnah syubhat yang kita pun seringkali terjatuh di sana. Nas'alullah alafiyah salamah. Jangan kemudian kita merasa aman dari fitnah Dajjal ini. Jangan kemudian menyatakan saya sudah berusaha untuk sholat 5 waktu, saya sudah berusaha untuk datang di majelis-majelis taklim, saya pasti akan selamat dari fitnah Dajjal. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali yang diselamatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada jalan kecuali apa? Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian dalam menghadapi semua fitnah. Ini peringatan bagi kita semua. Fitnah itu menyambar-nyambar. Setiap saat ketika muncul satu fitnah, kemudian akan muncul fitnah yang lebih besar. Ketika kita berada dalam masa fitnah, kita masa ini fitnah besar. Banyak orang terjatuh padanya. Tapi ketika itu sudah lewat, muncul fitnah yang berikutnya, ternyata yang berikutnya ini mengalahkan yang sebelumnya. Oh, yang kemarin ternyata belum apa-apa. Ini lebih besar lagi. Dan demikian seterusnya sampai yang terbesar nanti muncul fitnah Dajjal. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, di antaranya, jangan kita bersandar pada apapun yang kita miliki, ilmu kita, ataupun amalan kita, atau apapun yang sudah kita berusaha untuk meraihnya, kemudian kita merasa selamat dari fitnah yang ada. Setiap saat, setiap waktu, terus kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari berbagai macam fitnah. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Kita berdoa memohon kepada Allah agar ditunjukkan yang benar sebuah kebenaran dan kita bisa mengikutinya. Ditunjukkan, dinampakkan bagi kita yang batil sebuah kebatilan dan kita bisa menjauhinya. Karena dia
fitnah syubhat. Betapa banyak kebenaran yang nampak di mata orang sebagai sebuah kebatilan. Betapa banyak kebatilan yang nampak di mata orang sebagai sebuah kebenaran. Fitnatus syahwat. Betapa banyak orang yang tahu ini kebenaran. Dia melihat kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Karena syahwat. Sebaliknya, betapa banyak orang yang tahu ini kebatilan. Dia melihat itu sebagai suatu kebatilan, tapi dia masih terus melakukannya. Ini fitnah. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari fitnah kecuali mereka-mereka yang diselamatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beristiadah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jalan untuk orang terselamatkan dari fitnah. Kita perhatikan, fahadad dajjal yaj'alullah ala yadayhi ayat khawarik fitnah linnas. Dajjal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya perkara-perkara yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Dajjal, dan ini semua sebagai fitnah bagi manusia. Allah berkehendak demikian dengan hikmahnya. Minha, diantara perkara yang luar biasa yang itu bisa dilakukan oleh Dajjal, annahu ya'murus sama' fatamtir wa ya'mulul ard fatambut. Ketika Dajjal itu memerintah kepada langit untuk turun hujan, akan turun hujan. Ketika Dajjal itu memerintah untuk bumi ini menumbuhkan tanaman, saat itu pula tumbuh tanaman. Ini perkara yang luar biasa. Maka lihat, jangankan fitnah Dajjal yang seperti itu, sekarang pun masih banyak orang yang masih percaya dengan pawang hujan. Kemudian merasa selamat dari fitnah Dajjal. Di zaman sekarang pun masih banyak orang yang mereka itu ketika bercocok tanam masih meminta ini dan itu kepada siapa yang mereka sebut dengan berbagai macam nama, seolah-olah yang menumbuhkan adalah makhluk-makhluk ini. Dajjal demikian dahsyat. Ketika langit diminta hujan, saat itu pula turun hujan. Ketika bumi ini diminta untuk menumbuhkan tanaman, saat itu pula tumbuh tanaman. Fitnah yang demikian besar, perkara yang demikian luar biasa. Fayati ilal qaum laisa fi ardihi ra'a wa mawashihi di'aful ijaf. Bagaimana Dajjal mendatangi suatu kaum yang tanahnya demikian tandus, tidak ada rerumputan, binatang-binatang ternaknya demikian kurus, tanah yang demikian kering. Dengan kemampuannya yang luar biasa ini, maka Dajjal pun mengajak mereka, wa yumnihim, memberikan angan-angan kepada mereka. Fayattabi'unahu, akhirnya mereka pun menjadi pengikut Dajjal. Bayangkan datang di daerah yang demikian tandus, tidak ada tanam-tanaman, binatang ternaknya demikian kering, demikian kurus kering. Tahu-tahu ada orang datang memerintahkan turun hujan, tumbuh tanaman, tumbuh saat itu pula. Fitnah yang besar tentunya. Allah menyatakan ini orang yang bisa memenuhi apapun yang mereka inginkan. Dalam bentuk yang lebih kecil. Ada nggak orang yang terfitnah dengan fitnah-fitnah seperti ini? Banyak. Seolah-olah bisa terpenuhi keinginannya, kemudian dimunculkan angan-angan. Kalau menjadi pengikutku akan dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kemudian diajak kemanapun, ikut. Dalam bentuk yang lebih kecil pun sudah sekian banyak orang terfitnah, iya kan? Lihat di zaman kita. Diberi sedikit,
Kemudian diajak kemanapun akan ikut. Tanpa melihat ini satu kebenaran atau satu kebatilan, nggak peduli, yang penting dapat sesuatu. Dan demikian, ketika mereka itu diberi, mereka akan ridho. Ketika mereka tidak dapat bagian, mereka marahnya paling awal. Ada tidak orang yang seperti ini? Banyak. Bukan ukurannya itu kebenaran, bukan ukurannya itu keadilan, bukan ukurannya itu kebaikan. Ukurannya saya dapat atau tidak. Kalau saya dapat, ini yang baik, ini yang benar, ini yang adil. Ketika saya nggak dapat, ini nggak adil. Ketika saya nggak dapat, ini nggak benar. Bukan lagi ukurannya qala Allah wa qala Rasul. Dan demikian, fitnah terbesarnya nanti di akhir zaman, saat muncul Dajjal ini. Nas'alullah alaihi wasallam. Fayamuru sama fatamtir wa ya'muru al-ard fatambut. Langit diperintahkan saat itu turun hujan. Bumi diperintahkan saat itu tumbuh tanam-tanaman. Thumma tarru'u alaihi mawashihim wa hiya aghzar matakunu labanan wa awfar matakunu lahman. Binatang-binatang ternak yang pada awalnya kurus kering ini, di sore harinya masuk kandang dalam keadaan susunya itu penuh, dalam keadaan dagingnya itu demikian banyak, gemuk. Pagi harinya kurus kering. Dajjal datang, diperintahkan turun hujan, diperintahkan tumbuh tanaman, binatang ternaknya makan. Sore harinya sudah dalam keadaan, kalau itu kambing perah susunya atau susu perah, sapi perah susunya sudah penuh ini. Kalau itu onta untuk diperah sudah langsung penuh ini saat itu juga. Satu yang luar biasa. Satu yang luar biasa. Thumma ya'ti ila akharin. Kemudian Dajjal akan mendatangi kaum yang lain. Fayad'uhum. Mengajak mereka, menyeru kepada mereka untuk menjadi pengikutnya. Walakinnahum yunkirunahu. Tapi kaum ini mengingkari. Fayusbihuna muqfirin laisa fi ardihim nabat. Maka saat itu pula mereka menjadi orang-orang yang fakir, tanahnya menjadi demikian tandus. Di saat tidak mau mengikuti Dajjal, langsung saat itu tanahnya menjadi tandus, yang sebelumnya tanahnya demikian subur. Hal tajidu a'dham min hadir fitnah. Apakah ada fitnah yang lebih besar daripada itu? Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tidak mengalami fitnah Dajjal ini. Bayangkan, semoga Allah tidak mentakdirkan kita termasuk orang yang mengalami masa-masa Dajjal. Bayangkan seandainya kita ada. Kita melihat yang seperti itu atau mendengar seperti itu, datang suatu kaum yang keadaan seperti ini, ketika mengikuti Dajjal menjadi yang paling makmur. Kaum yang pada awalnya makmur, ketika tidak mengikuti Dajjal langsung menjadi yang paling miskin, negerinya menjadi tandus. Kira-kira apa kata orang? Ketika mau nabi, oh ini utusan. Ketika mau ilah pun, oh iya ini. Lihat apapun yang diperintah langsung terjadi. Apalagi orang-orang zaman sekarang, yang ukurannya seperti tadi yang kita katakan, yang penting dapat tadi. Kalau yang dirinya dapat bagian, ini benar, baik, adil. Ketika dirinya nggak dapat bagian, sebenar apapun, sebaik apapun dia katakan ini nggak benar. Sekedar karena dia nggak dapat bagian. Dan terkadang kalaupun kita mau jujur, yang seperti itu pun ada pada kita. Kita masih sering menilai sesuatu itu benar-benar berdasarkan kepentingan kita. Kepentingan duniawi.
Ketika kita pengen seperti ini, pengen sesuatu, ternyata yang terjadi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Kita akan menyalahkan orang lain. Kita nggak peduli mungkin dengan itu kemanfaatan lebih besar. Ketika saya nggak dapat, ini salah. Baru perkara kecil kalau dibandingkan fitnah dajjal, itu pun banyak orang yang sudah berjatuhan. Maka di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah, beliau pernah menyampaikan satu peringatan di antara bentuk dha'ful yakin, di antara lemahnya keyakinan, lemahnya keimanan, yaitu ketika seseorang terbiasa menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa dirinya. Terbiasa menyalahkan orang lain atas kebaikan-kebaikan yang tidak dia dapatkan. Ini di antara bentuk dha'ful yakin. Ketika dia mengalami sesuatu yang tidak sebenarnya dia inginkan, dia akan cari kambing hitam. Kalau nggak ketemu kambing hitam, kambing belang pun dia mau. Yang penting bukan dirinya yang salah, orang lain selalu yang salah. Oh, ini nggak adil ini. Mereka dapat, kok saya nggak dapat. Intinya itu nggak adil itu kalau saya nggak dapat. Yang di sana diterima, kok yang saya nggak diterima. Intinya selalu itu. Tidak kemudian berusaha apa? Introspeksi diri. Tidak kemudian berusaha, memang itu yang dikehendaki Allah, itu yang terbaik bagi kita. Terkadang kita tidak berpikir ke sana. Bisa jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, justru itu menjerumuskan kita pada suatu ketidakbaikan. Bisa jadi. Dan betapa banyak. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betapa banyak perkara-perkara yang engkau tidak suka, itu adalah menjadi kebaikan bagimu. Dan betapa banyak perkara-perkara yang engkau sukai, engkau inginkan, tapi itu bukan kebaikan bagimu. Allah yang mengetahui, sementara engkau itu banyak nggak taunya. Sementara lihat kita, ini baru fitnah kecil, ya kan? Urusan duniawi, itu pun kita sudah sering terbawa. Bahkan karena permasalahan-permasalahan urusan dunia pun, yang sahabat dekat pun nggak peduli, terkadang memilih berpisah. Ikhwah yang dulu duduk bersama di majelis taklim pun, karena urusan duniawi sudah seakan-akan nggak kenal lagi. Ini baru fitnah yang kecil. Dibandingkan dengan fitnah dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, la siyama fil bahdiyah fayudbi'uhu unas kathirun faman tabi'ahu adkhalahu jannatahu wa man angkara adkhalahu narahu. Akan banyak orang-orang berjatuhan pada fitnah dajjal ini. Orang yang menjadi pengikut dajjal akan dimasukkan oleh dajjal ke dalam surganya. Dan orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut dajjal akan dimasukkan nerakanya dajjal. Wahya jannah fima yabdulin nas lakinnahu nar wal iyad billah. Surganya dajjal ini akan nampak di mata manusia sebagai surga, dalam keadaan itu sesungguhnya neraka. Wan naruhu nar fima yabdulin nas lakinnahu jannah wa ma'u 'adzbun. Sementara nerakanya dajjal
yang itu nampak di mata manusia sebagai sebuah neraka, sesungguhnya adalah surga dan sumber air yang demikian segar. Terbaliknya segala ukuran. Sampai surga neraka pun orang melihat secara terbalik. Dan ini pun sudah banyak sekarang. Orang yang berusaha untuk mempersatukan umat dikatakan pemecah belah umat. Yang mereka memecah belah umat menjadi sekian berkelompok, bergolong-golong, dikatakan ini pemersatu umat. Yang berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan umat, bersatu di atas kalimatul haq, dikatakan pemecah belah umat. Yang mendakwahkan sunnah dikatakan sebagai aliran sesat. Yang mendakwahkan berbagai macam bid'ah dan kesesat-kesesat dikatakan ini ahli sunnah. Ukuran banyak yang sudah mulai terbalik. Puncaknya mereka pun akan melihat terbalik antara surga dan neraka. Neraka mereka lihat sebagai surga, surga mereka lihat sebagai neraka. Yang baik dilihat sebagai suatu keburukan, yang buruk dilihat sebagai suatu kebaikan. Kenikmatan dilihat sebagai suatu penderitaan, penderitaan dilihat sebagai suatu kenikmatan. Lihat. Pada hakikatnya tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang diterima oleh seorang manusia di dunia ini kecuali beriman dan beramal saleh. Tapi lihat sekarang, banyak orang yang menyatakan beramal saleh itu beban, berat. Yang namanya beriman dengan keimanan yang benar itu hanya sekedar mengekang. Dan tidak ada penderitaan yang besar di dunia ini dibandingkan orang tenggelam dalam kemaksiatan. Tapi lihat, betapa orang melihat suatu kemaksiatan sebagai satu kenikmatan. Satu kegembiraan, satu kebahagiaan. Bermaksiat tapi gembira. Ini kan sudah mulai. Dan tidak sedikit orang yang terperdaya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyatakan, fi hadid dunya jannah. Di dunia ini sesungguhnya sudah ada surga. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang ketika di dunia ini dia belum bisa atau tidak bisa masuk surga dunia ini, maka dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Kemudian dijelaskan, surga dunia ini yaitu ketika seseorang bisa merasakan kenikmatan, bisa dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka demikian, beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, ini sebuah kenikmatan. Dan kita butuh untuk membiasakan diri. Kita berusaha untuk merasakan kenikmatan. Kita berusaha untuk berbahagia. Kita berusaha untuk bergembira ketika kita itu bisa beramal saleh. Jangan ada beban. Jangan ada kemudian merasa ini belenggu dan seterusnya. Ini kebahagiaan. Lihat, ketika sholat benar-benar merasa nikmat dalam sholat itu. Lihat Rasulullah SAW. Ya Bilal, aqimis salah, arrihna bis salah. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah, tenangkan kami dengan sholat. Demikian Rasulullah SAW. Di dalam sholat benar-benar mendapatkan ketenangan, kedamaian. Yang membuat bisa melupakan, melalaikan semua kesibukan, kelelahan sebelumnya. Benar-benar nikmat di dalam sholat itu. Bukan kemudian sholat pengennya cepat selesai. Tergesa-gesa sholatnya. Dengar adzan, sudah adzan lagi, ini kerjaan belum selesai, sudah adzan.
Seorang muslim, walhamdulillah saatnya untuk istirahat. Walhamdulillah saatnya untuk kita itu menghentikan berbagai macam kesibukan kita. Menghilangkan segala tekanan-tekanan mungkin. Lihat seorang muslim ketika misalnya tidak ada itu yang namanya stres. 5 kali sehari pikirannya itu ditenangkan, diistirahatkan, dikembalikan kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah. Lalu apalagi yang membuat dia itu merasa demikian menderita di dunia ini? Ufawwidu amri ilallah. Aku kembalikan semua urusanku kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah. Tenang dalam salat. Wa ju'ilat li as-salah qurratu ain. Dan dijadikan bagiku salat itu sebagai penyejuk mata. Demikian kan Rasulullah SAW. Kita sebagai umat beliau, kita mengharapkan syafaah beliau. Apa kita sudah bisa merasakan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Merasa tenang di dalam ibadah kita, merasakan kedamaian, merasakan kenikmatan di sana, bersyukur kepada Allah ketika ada kesempatan untuk beramal saleh. Atau terbalik tadi Qurannya, wal iyadzubillah. Ya. Satu yang menenangkan justru dianggap beban, belenggu, kekang. Satu yang itu nantinya akan menjadi pengekang dirinya, menjerumuskan pada penderitaan, dianggap sebagai satu kegembiraan. Maksiatan. Tidak ada satu keburukan pun yang menimpa seorang manusia kecuali disebabkan dosa-dosanya. Sementara sekarang banyak orang merasa gembira dengan melakukan perbuatan dosa. Nas'alullah al-afiyah salam. Walakin an-nas laisa lahum illa adh-dhahir illa anna Allah bayyana lana ayatih. Kita manusia memang tidak menilai kecuali apa yang nampak. Pada dasarnya kan demikian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda Dajjal ini. Tanda-tanda Dajjal ini. Annahu kadib. Bahasa Dajjal ini adalah pendusta, seorang pendusta. Bima akhbarana bihi sallallahu alaihi wasallam min hadzal rajul maqtub baina ainai kafir. Dajjal ini adalah seorang manusia yang di antara kedua matanya itu tertulis kafir. Ada tulisan kafir. Yaqra'uha kullu mu'min hatta alladhi la yastati' qira'ah. Di mana tulisan kafir ini akan terbaca oleh setiap mukmin. Bahkan seandainya dia seorang yang buta huruf sekalipun. Dan kemudian kita menyatakan buta huruf kok bisa baca. Ini perkara gaib. Demikian Rasulullah SAW memberitakan. Kalau Allah berkehendak, apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Orang yang buta huruf pun akan bisa melihat tulisan itu. Dan akan bisa membacanya. Dan ini berita dari Rasulullah SAW. Kewajiban kita meyakini kebenarannya. Ya. Wa ya'ma anhu kullu munafik. Sementara orang-orang munafik, mereka tidak akan bisa melihat itu. Kama annal insan fil qabr idza kana mu'minan ajaba bis-shawab. Ini ibaratnya atau dalam bentuk yang lain, yaitu di alam kubur nanti. Seorang mukmin dengan keimanannya dia akan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan malaikat yang mengujinya, yang mendatanginya, mengajukan pertanyaan tentang
siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Seorang mukmin akan bisa menjawab itu. Adapun seorang munafik, walaupun mungkin selama di dunia ini lesannya demikian fasih mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyina Muhammad, bahkan tahu dalil-dalilnya, tapi nanti di akhirat, di alam kubur, tidak akan bisa mengatakan, cuma mengatakan la adri sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu. Aku nggak tahu. Aku mendengar orang mengucapkan sesuatu, kemudian aku ikut-ikutan mengucapkan. Ilmu itu tidak hanya sekedar dihafal, tapi ilmu itu benar-benar berusaha difahami dan ditanamkan dalam kalbu, diyakini, kemudian berusaha untuk diwujudkan dalam amalan. Dengan itu orang akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Maka seperti itu pula terkait dengan Dajjal ini, terkait dengan tulisan Dajjal ini. Orang yang buta huruf pun akan bisa melihatnya. Orang yang munafik, bahkan seandainya dia itu seorang yang gelarnya berderet di depan dan di belakang, dari ilmu-ilmu dunia atau bahkan ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama, Masya Allah gelarnya di depan nama dan di belakang namanya berderet. Kalau dia seorang munafik, kalau dia seorang kafir, nggak akan bisa baca itu. Ini Dajjal. Dan karena demikian besarnya fitnah Dajjal, kita ingat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal ini di setiap sholat kita. Di akhir, setelah kita membaca at-tahiyat, sebelum salam, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Dari 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Kan gitu kan, di antaranya. Dan nanti di akhir zaman, Dajjal ini akan dibunuh oleh Al-Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih Isa ibn Maryam akan membunuh Al-Masih Dajjal. Yang satu Masih yang khabith, yaitu Dajjal. Yang satu Al-Masih yang merupakan Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak-banyak berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Dan secara terkhusus dalam pembahasan kita fitnah Dajjal. Di antaranya berusaha untuk menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ini diantara cara yang dibimbing oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.